Hola, Assalamualaikum. Jumpa lagi di kesempatan kali ini eh, mendapat eh, satu jenis masalah ya, dan 2 unit jadi susah di charge. Yang satu katanya karena jatuh ke dalam selokan pembuangan air yang kotor, jadi korosi, udah sama sekali susah. Tuh, saya tekan tadi mau on, kemungkinan ini masih ada energinya. Yang satu ini sama, dia nggak stabil, itu narik arusnya kecil, kadang mau kadang tidak. Kemungkinan sudah berumur ya, kita lihat kemungkinan udah berkarat. Apa ini, Infinix. Yang satu lumayan sih, masih ada energinya 42%. Ini kemakan bocil SD. Dilihat dari portnya karatan ya, tuh berkarat, karatan parah. Ini habis nyemplung atau jatuh ke saluran pembuangan air. Kalau memang board untuk chargingnya korosi ya wajib ganti, kalau tidak ya ganti ininya doang ya, ganti port USB nya doang, micro USB nya doang. Yang mana dulu ya enaknya, Xiaomi or Infinix? Infinix dulu deh, ini enggak jatuh ke dalam got. Kita ambil dulu SIM cardnya. Jangan sampai hilang. Ada memori, ada satu SIM Indosat. Apakah ada hal lain? Tidak ada ya. Pakai mini modelnya, dipanasin dulu sini, ternyata enggak ya. Ini modelnya congkel. Kita ambil enaknya aja di bagian sini ya, kita congkel. Yang punya kuku gunakan kukunya, yang nggak punya kuku pakai alat congkelannya. Kondisinya memprihatinkan, moga saja cuma soket chargingnya aja ya. Ini ternyata pecah dia. Kondisinya bismillah. Hati-hati fingerprint di belakang. Ternyata dia terlindungi. Iya, ternyata sudah pernah digarap. Tuh ya, ada lakban isolatif bening, dan segelnya sudah tidak utuh ya. Coba dilihat apakah masih bawaan atau
sudah gantian. Ini lakban untuk apa ini? Tipis lagi soket. Kalau durasi videonya kepanjangan bisa dilompatin ya. Buka dulu, kumpulkan bautnya. Jangan sampai ada yang hilang, hati-hati, barangnya kecil ukurannya. Jadi harus hati-hati banget. Wah, katanya habis ini. Congkel, kira-kira cari posisi yang enak. Kondisi speaker normal, kumpulkan. Kita lihat. Terus lakban apa ini? Nampaknya masih bawaan. Ini harus hati-hati ya, harus kondisi off ya. Ini vibrator, misalnya ada notif telepon atau SMS atau apa yang bikin bergetar. Dan ini soket untuk antenanya. Dan kemungkinan tidak ada, nampaknya tidak ada baut lagi ya, jadi baut ketahan yang tadi ya tutupnya. Hati-hati, kita congkel, dia nempel karena ada adhesifnya. Cari posisi yang enak. Udah, hati-hati ya. Tuh, congkelan tipis mana ya, biasa setelah dipakai ya kadang lupa ditaruh kembali. Hati-hati ya. Yang lengket ini nyangkut dari karetnya itu, nempel. Ada semacam adhesif di situ. Hati-hati. Oke, sudah terlepas. Dilihat, pelindungnya lepas. Nampaknya masih bawaan ya. Jadi mungkin ya pemiliknya ngelihat kondisinya kenapa gimana, tadi dibuka doang. Ini ciri khas solderan pabrik ya. Jadi blower, mesin blower atau apa di sana. Kalau solder bisa ke ciri ya, cirinya seperti apa. Namanya untuk karatan kotor, ganti saja ya. Mau pakai blower atau solder, coba pakai solder ya, tapi enakan blower sih. Solder dulu deh. Panasin soldernya.
soldernya sudah panas ya. Timahnya mana? Singkirkan dulu, rapikan ya. Hati-hati, bisa kita tambahkan dulu timahnya ke sini ya, dibanyakin sekalian. Nanti kita sedot pakai traktor, bisa coba dulu, mau lihat pakai traktor kayak apa, apakah efektif atau langsung congkel. Yang sini dibanyakin ya, kaki-kaki ini jangan sampai ambrol atau lepas, jangan sampai. Kita banyakin sini ya, kaki-kakinya ini banyakin, nggak kelihatan ya, zoom aja. Kaki-kaki ini dibanyakin tuh, dibanyakin. Nanti panasin sini biar panasnya bareng. Siapkan tang. Tuh, tang kecilnya mana? Ya, adanya tang potong. Kita tahan, panasin sini. Tangan kiri sini, tahan, pegang. Ini model kayak gini bisa istilahnya pemborosan timah ya. Aku tunjukkan cara alternatif, misal nggak punya solder blower bisa begini. Nggak kelihatan ya, gini. Oke, tuh lepas kan. Fokus ke pin ini yang dipanasin sama kesini atas, terus ini dorong ke bawah. Memang agak jelimet ya tangannya megangnya gini, jangan tuh ceret gitu. Kayak dipanasin langsung ceret jarinya ya, lepas. Oke, nanti kita lihat bentuknya, dimensinya, modelnya seperti apa. Jangan sampai salah kalau ininya terbalik, ada yang ininya ke bawah, ada yang melengkungnya sebaliknya, ada yang ininya kakinya melengkungnya ke sini, beda ya. Dan posisi sirip-sirip kaki ini, pin-pin ini ada yang ke bawah, ada yang ke atasan gitu, harus diperhatikan, jangan sampai salah ya. Saya cari stoknya dulu. Ini ternyata ke atas ya, dan modelnya melengkungnya sini, dalamnya pinnya arahnya ke sini kelihatannya, jadi yang lega sebelah sini. Apa ini universal yang seperti biasa saya ganti type C. Tuh, apa itu tadi jatuh? Tombol.
Kalau durasinya terlalu panjang, skip saja nggak apa-apa sampai ke step selanjutnya, karena saya nggak diedit ya, waktu kebuang untuk edit, nggak ada editor, cuma saya sendiri. Kita intip pakai sama, oke, intip modelnya melengkung ke sana ya. Ini sangat penting ya, di tutorial di YouTube atau dimana hanya nunjukin cara melepas dan masang doang, tapi yang ini wajib diperhatikan tapi nggak di-share. Posisi kaki-kakinya ya, tuh melengkung, posisinya ke atas, agak ke atas itu ya, sama kan. Dan kaki ininya buat pegangannya sama melengkungnya, kanan kirinya ya, dimensinya sama meskipun beda merek ya istilahnya ini bawahan. Dan melengkungnya ini tuh sama ya, sampingnya kayak gitu posisinya ya, tuh posisinya ya. Dan dalamnya sama ya, harus sama, pin-pin yang di dalam itu yang lega sebelah bawah, ini sama bawah ya. Jadi kalau salah nanti kebalik plus minnya yang masuk ke mesin bisa merusak papan power charging atau papan pengisian baterai. Oke, ini sama ya, tinggal pasang. Ini bersihkan dulu, bisa kita kasih flux, jangan pelit ya, flux pakai yang mahal sekalian ya, saya biasa pakai mekanik. Ini baunya mirip-mirip seperti timah cair. Nih saya tunjukin sama aja. Ini timah cair ya, baunya seperti ini. Kalau merek-merek lain kurang menurut saya, sedikit saja untuk melicinkan papan ini, nggak usah banyak-banyak karena butuhnya sedikit ya, mubasir. Misal nggak mau ribet pakai traktor buat nyedot, kita gedogin aja, pas dipanasin langsung gedogin ke meja, nanti bolong, isinya lubang buat kakinya bolong, tuh bolong ya, yang sebelahnya belum, kita panasin, tuh bolong ya, bolong kan. Kita gunakan senyamannya kita lah, enak gimana. Dan ini pin-pinnya normal ya, dengan cara tarik tadi ya, tuh. Dan udah bersih. Oke, tak ada satu pin pun yang rusak ya, kita pasang. Biasanya kalau saya dikasih dulu sini dikit-dikit, misalnya kesulitan kasihnya ke sono aja, itunya apa, timahnya. Jangan lupa kasih fluk dikit supaya di pin-pinnya nggak nempel ya, dikit aja tuh. Hati-hati ya, supaya nanti nempelnya maksimal. Males bolak-balik ngerjakan
hal yang sepele. Oke, kalau lihat di tutorial itu mah langsung dipasang gitu ya, boleh aja, kan tiap orang beda-beda. Kalau saya ngejarnya biar langsung nempel kenceng, maksimal, jadi awet. Sini tambahin timahnya, pakai timah cair juga boleh. Saya mah supaya gampang pakai ini ya. Oke, istilahnya numpuk untuk nambahin, nempelin ini kan udah bolong, tinggal masukin situ, plek. Jangan lupa posisinya masukinnya, masangnya ya, barangkali lupa ke sini ya, nggak mungkin nempel itu pin-pinnya yang buat charging mana. Nah, makanya sini, dan makanya harus sesuai sama di lengkungannya, dalamnya, pin ininya, supaya pas, plek, klop tuh ya, klop. Oke, kasih plek dikit. Emang apa ya, ribet, tapi nyari awetnya, jangan gampangin. Kadang ribet ini nih. Untuk saya ini ngejarnya supaya awet sih ya, jadi konsumen puas. Kita bisa pasin dulu ujung kakinya yang buat nahan supaya tidak goyah. Tuh. Dan ini sebelahnya ya, sebelah situ ya, baru ke pin-pinnya, atau yang pin-pinnya dulu boleh, senyamannya kita. Namanya pekerjaan nggak perlu jadi patokan ya. Kita kasih timahnya, itu tadi ada fluknya ya, untuk misahin jadi nggak nempel. Nggak kelihatan ya. Saya kasih timah tadi. Misalnya kurang puas, tambahin lagi boleh. Misalnya nempel, bisa kita bersihkan, tambahin pluk juga gitu ya. Kita lempengin. Nah, sambil kita dorong pakai kuku sini biar dia nempel sama tuh. Kita tempelin, nggak kelihatan ya, di zoom sih ya, kecilin lagi ya. Tapi nggak kelihatan pin yang itu ya, ntar aja deh ya, ntar di zoom hasilnya. Yang penting kelihatan prosesnya. Jangan pelit timah dan hati-hati. Boleh nanti setelah ini dibersihkan pakai thinner ya, boleh. Nanti kita tes dulu setelah kepasang ini kan, tes diukur tegangannya masuk enggak. Setelah itu dicoba di komputer, dia terdeteksi enggak di komputer untuk salin data, pindah data gitu, sesuai fungsinya. Aduh, itunya mana ya, kuas. Kuasnya nggak nemu, habis dipakai. Kita perhatikan di zoom ya, dilihatin nanti.
pakai blower enak. Nah ini saya contohkan pakai solder. Oke, tambahkan sebelah sini. Dari sini boleh, dari bawah boleh, sini bawah tuh ya. Kita tes ya sampai yakin nempel ya pin-pinnya. Tes, masukin ke sini, lalu ukur. Mana testernya? Tester sejuta umat, murah meriah, yang penting fungsinya dan menghasilkan gitu. Mana ya tuh antena? Di belakang apa ya enaknya, yang di belakang. Di belakang masuk ya, itu 5 volt. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Diukur ya, belakang ini ada diodanya. Kita ukur dioda ini yang menuju ke sono 5,19 ya. Oke, ini ya masuk ya, semacam Zener. Oke, normal. Kuasnya kemana? Aduh, kuas. Kita zoom aja, lihat ya hasilnya. Nggak ada kuasnya. Ini harusnya dikuas ya, dibersihin ya, pakai pembersih atau thinner. Ini masih ya ada kotoran-kotoran, nggak apa-apa sih. Kalau kena air ini melindungi juga. Ini sisa-sisa dari itu ya, fluk. Nanti dikuas, kuasnya kemana tuh. Oke, ini udah jadi ya, sudah jadi satu, harus oke ya. Nanti akan saya tes ke komputer koneksinya. Oke, karena ternyata durasinya panjang juga ya, dari awal nyampe akhir ya. Semoga bermanfaat untuk pemula, siapapun yang butuh arahan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.